Halo, ketemu dengan saya lagi kawan-kawan di video-video warm up ya, pemanasan sebelum kita masuk video inti. Terakhir mungkin Anda bertanya kawan-kawan, Pak ini kok sampai seperti itu, sehebat itu, ini teknik apa Pak? Ini jangan-jangan semacam klinik atau supranatural yang mengandung unsur ajaib yang aneh-aneh itu Pak? Baik, saya jelaskan kawan-kawan ya. Memang nggak Pak Ibu, Anda belajar chef ini kayaknya too good to be true. Anda akan kaget-kaget, orang baru 5 menit kita tapping. Kecanduan rokok 20 tahun, udah habis jutaan rupiah kemana-mana untuk berhenti merokok, nggak bisa-bisa. Di tapping tiba-tiba muntah dan berhenti saat itu juga. Atau mungkin orang yang mungkin udah 15 tahun, ada pramugari Garuda yang 15 tahun migrain, baru 1 hari ikut training kita di hari pertama, dari 2 hari training kita total itu, udah hilang migrainnya. Atau ketika saya diundang di acara training firewalking, trainingnya itu menarik, itu bisa jalan di atas api. Saya sebagai pembicara tamu cuma ngisi 15 menit, ya cuma maju siapa yang sakit, tiba-tiba ada orang datang pakai krek gitu, nggak bisa jalan karena habis kecelakaan, keselewah ya, saya tapping. Tiba-tiba kreknya dibawa dan dia jalan normal turun dari panggung. Ya, siapa nggak kaget-kaget apa Ibu? Jangan-jangan ini ada unsur supernaturalnya atau apa gitu ya. Saya bisa paham kalau ada salah paham seperti itu. Tapi kawan-kawan, ini teknik 100% ilmiah dan ilahiyah. Jadi nggak ada unsur yang dilarang oleh agama dan juga bukan teknik kaleng-kaleng yang nggak ada dasar ilmiahnya. Ngomong-ngomong, chef ini udah diteliti yang saya tahu lebih dari 20 penelitian ilmiah, tesis, skripsi maupun disertasi doktor. Anda tinggal search di Google Scholar. Nanti Anda akan tahu ada banyak riset tentang chef. Artinya ilmiah. Dan chef ini kawan-kawan so simple but so powerful karena dia menggabungkan 20 teknik terapi dan pemberdayaan diri. Dulu saya cuma 3, kemudian saya belajar terus kemana-mana itu, habis miliaran rupiah itu berkembang jadi 10, lalu berkembang jadi 15, terakhir jadi 20 ini teknik yang saya gabungkan. Jadi makin hari makin powerful dan Anda dapat versi yang terbaru, yang paling powerful, insya Allah. Apa saja Pak? Saya ambil 3. Ya, 3 yang mungkin paling bikin orang penasaran. Yang pertama, ini bisa simple but powerful, kita gunakan teknik yang namanya energy psychology atau energy terapi atau EFT, tappingnya. Tadi saya bilang ini umurnya 5.000 tahun lebih karena ini berawal dari traditional Chinese medicine. Jadi kedokteran timur atau kedokteran Cina dengan teknik yang namanya akupunktur. Di kedokteran Cina itu dikatakan bahwa tubuh kita ini memang terdiri dari materi dan energi. Kedokteran Barat hanya mengakui unsur materi. Kenapa? Karena unsur energinya nggak memenuhi standar kedokteran modern lah. Karena nggak bisa diteliti secara kasat mata. Tapi kedokteran Cina mengakui ya ada unsur materinya, tapi juga ada unsur energinya. Gitu. Ini nggak hanya Cina sih, kedokteran Cina, Arab, India, hal yang sama. Istilahnya berbeda-beda. Di tubuh kita ada 7 pembangkit listrik, namanya cakra. Di pembangkit listrik itu dialirkan dalam 12 energi meridian atau 12 sutet tempat ngaliran listrik itu. Dan sepanjang 12 energi meridian atau kabel listrik itu ada 360 sekian saklar atau titik akupunktur. Nah, orang sakit karena ada aliran energi tubuh yang terhambat, disruption of body energy system. Di kedokteran Barat nggak dikenal ini, Bapak Ibu. Kedokteran Barat itu prinsipnya cuma begini, repair or replace. Punya keyakinan bahwa tubuh kita ini hanya materi dan itu hanya terdiri dari organ tubuh dan cairan kimia atau hormon. Wis itu aja, orang sakit cuma 2 itu masalahnya. Kalau nggak organ tubuhnya bermasalah, ada cairan kimia atau hormonal imbalance, cairan kimia nggak seimbang. Maka kalau Anda sakit, obatnya cuma 2, repair or replace. Diperbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki, diganti. Mirip kayak Anda mobil yang mogok. Diperbaiki apanya? Oh, ada ketidakseimbangan hormon, dikasih suntik obat atau minum, nggak bisa, ya udah diganti, jantungnya diganti mungkin, atau paru-parunya atau livernya ditransplantasi. Itu kedokteran Barat dan itu telah membantu umat manusia dalam waktu 200 tahun terakhir. Which is valid, which is very good, very useful. Cuman ada sisi lain yang mungkin nggak dilihat atau nggak mau dilihat oleh kedokteran Barat, yaitu
tubuh manusia selain ada organ dan materi itu ada juga sistem energi. Namanya energi meridian. Tadi itu 7 pembangkit listrik energinya, 12 jalur kabel, lalu 365 saklar titik akupunktur. Nah, kalau kita sakit, itu ada gangguan energi tadi itu. Gimana caranya biar sembuh? Kalau orang-orang kuno di Cina itu pakai jarum. Disebut dengan akupunktur. Distimulasi saklar yang off, itu di-on-kan lagi. Jadi orang sakit itu kan ada saklar yang off sehingga tubuhnya ini, energi tubuhnya jadi terganggu. Begitu distimulasi pakai akupunktur, jadi on lagi. Atau kalau pakai akupresur, nggak pakai jarum, ditekan dengan kuat. Atau pakai moksa, itu cara India, pakai ramuan herbal, dibakar, ditekan di titik-titik akupunktur itu. Nah, energi psikologi itu nggak pakai jarum, nggak pakai ramuan herbal dibakar, nggak pakai ditekan, tapi di tapping. Dan ternyata, temuan Roger Callahan, tapping ini tidak harus ke 360 titik. Cukup dipilih titik-titik yang mudah dijangkau oleh tangan kita, oleh jari-jari kita seputar dada, muka, dan tangan. Tapi itu sudah mewakili 12 energi meridian. Jadi misalnya di sini, di bawah mata kita itu ada namanya meridian perut, stomach meridian. Itu ada sekitar beberapa puluh titik yang mengalir di sepanjang jalur itu. Anda nggak perlu mentusukin pakai jarum semua titik tadi. Seperti di akupunktur kan beberapa ditusuk beberapa. Di SEF ini cukup dengan diwakili satu titik di bawah mata. Nanti meridian jantung cuma diwakili di titik di sini. Di jari kelingking. Nanti di media-media yang lain juga seperti itu. So, SEF, unsur pertama adalah tapping, itu awalnya dari kedokteran Cina, kemudian dibikin itu bisa untuk masalah psikologi dan nggak harus pakai jarum, cuma pakai tapping oleh Roger Callahan, lalu di Gary Craig disederhanakan menjadi apapun masalahnya, di tapping aja semua titik itu. Lalu di saya, SEF ditambah unsur spiritual dan 20 teknik totalnya yang kita gabungkan supaya lebih powerful. Itu dari sisi tappingnya. Kalau Anda lihat dan baca buku saya kawan-kawan, kebetulan saya ada bukunya ini sekarang, ini masuk cetakan yang ke-6, SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique for Healing, Success, Happiness, and Greatness. Di buku ini disampaikan ada sebuah penelitian ilmiah, Dr. David Feinstein dalam bukunya The Promise of Energy Psychology. Beliau meneliti tentang gambar otak manusia yang sedang mengalami severe anxiety disorder, gangguan kecemasan yang parah. Anda lihat di sini, otaknya kalau difoto pakai elektroencephalogram, dominan warna merah di lobus frontalis bagian depan otak sama lobus temporalis bagian samping otak kita. Itu warnanya merah. Merah artinya sangat dysfunctional, jadi highly dysfunctional ratio. Lalu kemudian di tapping. Di tapping 4 putaran, 1 putaran cuma 5 menit. Lalu dilihat lagi gambar otaknya, Anda lihat warna merahnya berkurang, tinggal separuh. Kemudian di tapping lagi 4 sesi, tinggal 1/4. Dan ketika selesai 12 sesi, satu sesi cuma 5 menit, kalikan 12, kira-kira 1 jam, otaknya warna merahnya hilang. Di sini artinya apa? Bahwa orang ketika di tapping, misalnya Anda pusing di tapping lalu merasa hilang pusingnya, itu bukan hanya sugesti, bukan hanya perasaan Anda saja, tapi benar-benar terjadi perubahan biologis, perubahan neurochemical di otak Anda. Itu yang disampaikan oleh Dr. David Feinstein. Di penelitian yang lain, ini oleh Dr. Patricia Felici di McAllen, Texas, dia punya pasien namanya Rebecca Marina, yang datang ke klinik dia punya masalah alergi. Ketika dia makan ayam sama alpukat, tiba-tiba badannya jadi gatal-gatal semua, warnanya merah, bentol-bentol begitu. Nah, diambil darahnya. Di buku ini Anda akan lihat darahnya warnanya jadi agak merah begitu dan kemudian menggumpal. Nah, jadi menggumpal darahnya di buku ini. Lalu ajaibnya ketika habis di tapping 5 menit, dilihat lagi di dark field microscope, gumpalannya hilang jadi seperti ini. Jadi bunder-bunder seperti ini hilang gumpalannya. Ini yang kemudian dia mungkin bercanda bilang, kalau tahu begitu mending saya sobek-sobek ijazah saya. Kenapa? Kok sesimpel ini? Karena kalau saya ahli nutrisi, saya
pakai nutrisi itu paling nggak butuh pemberian nutrisi selama 3 bulan untuk bikin orang jadi berubah darahnya seperti jadi normal kembali. Ini membuktikan bahwa dengan tapping itu bisa mengubah kondisi darah kita. Lalu ketika dia sedih, dia tapping untuk merasakan sedih, darahnya berubah menjadi seperti air mata, jadi teardrops. Kemudian ketika dia ingin merasakan cinta di tapping, sel darahnya jadi saling mendekat satu sama lain. Mungkin ini yang sebabnya ketika jatuh cinta, Anda ingin saling berdekatan, jadi sendu, seneng, dusel ya. Rupanya darah kita pun ketika kita jatuh cinta, sel darahnya saling mendekat. Yang paling luar biasa, ketika kita berdoa, darah kita timbul jadi glowing, jadi bercahaya. Nah, ada 2 kesimpulan dari penelitiannya ini yang bercahaya. Darahnya di glowing, bercahaya, dan gerakannya jadi sangat teratur. Padahal udah lepas dari tubuh kita, tapi darah kita masih merespons doa kita. Kesimpulannya apa? Ada 2. Yang pertama, hati-hati jaga hati. Hati-hati dengan perasaan Anda, kawan-kawan. Kenapa? Anda sedih, darah Anda berubah. Anda merasakan cinta, berubah. Anda berdoa, berubah. Tergantung emosi Anda positif atau negatif. Ketika negatif, darah Anda berubah merespon jadi jelek. Itu ketika satu kali emosi. Bagaimana kalau emosi itu menetap terus? Anda dendam bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Anda sedih, khawatir, takut berbulan-bulan. Lah itu yang kata banyak ahli itu bisa mengkristal menjadi sel tumor, bisa menjadi sakit kronis. Kita bahkan kalau di training yang total solution yang 2 hari, kita ada handout-nya di mana Anda kita kasih rumus kalau sakit emosinya, sakit fisiknya apa, itu punya latar belakang emosi apa. Gitu. Kalau Anda mungkin butuh perhatian orang lain, biasanya cenderung Anda akan batuk-batuk. Kalau Anda punya masalah keuangan, biasanya cenderung akan encoknya kumat tiap akhir bulan ya. Nah, pinggangnya sakit dan seterusnya. Itu saya nggak ngarang sendiri, itu saya ambil dari Louis L. Hay, penulis buku Healing Your Life. You Can Heal Your Life. Setelah dia menangani ribuan pasien. So, kawan-kawan, itu yang pertama. Chef ini bisa jadi sangat powerful, so simple but so powerful karena tappingnya, karena EFT-nya yang berawal dari 5.000 tahun yang lalu, dari kedokteran Cina, sampai pada akhirnya dikembangkan sampai guru saya, Gary Craig, dan akhirnya saya sempurnakan dengan unsur spiritual plus 20 teknik terapi yang pengembangan diri. Nah sekarang kawan-kawan, kalau chefnya udah oke, terus ngapain pakai doa? Nah ini saya dulu ditanya ketika ada pertemuan Himpunan Psikologi Indonesia dan chef ini bikin geger dunia persilatan begitu ya. Karena dengan 5 menit orang bisa berhenti merokok, dengan 5 menit fobia yang bertahun-tahun bisa hilang. Itu para psikolog tanya sama saya, ini Anda ini ilmiah enggak? Jadi ketika ada pertemuan para psikolog, ahli psikologi di Unair waktu itu, di alma mater saya bawa buku saya 2 becak. Saya tunjukkan ini dasar ilmiahnya, ini alasannya, ini buktinya, ini jurnalnya. Dan mereka pada seneng. Lalu ada seorang psikolog bertanya, Pak Faiz, oke lah kalau EFT-nya, tapping-tappingnya saya lihat buktinya udah mulai banyak bukti ilmiahnya. Tapi Mas, kenapa pakai doa? Why spiritual? Bukankah doa itu wilayahnya para agamawan? Kita ini para saintis, para ilmuwan, nggak ngurusi itu. Jangan sampai nanti kalau kita kedatangan pasien, lalu saya bilang, baik Bu, sebelum kita tapping, Ibu berdoa dulu. Nanti orangnya tanya, Ibu ini ustadzah apa psikolog? Kalau Bu doa saya ke ustadz aja, Bu, nggak usah ke psikolog. Nanti saya khawatir begitu, Mas. Saya bilang, Bu, doa itu bukan hanya ilahiyah, tapi juga ilmiah. Yang ngomong ini seorang dokter, ahli bedah, khususnya untuk masalah kanker, namanya Dr. Larry Dossey, yang frustasi karena banyak pasien dia setelah dia bedah malah nggak selamat, malah meninggal dunia. Akhirnya dia riset, dia buka lagi buku jurnal-jurnal ilmiah tentang ilmu kedokteran, dan dia menemukan dalam 500 jurnal ilmiah bahwa dengan doa saja nih, itu bisa menyembuhkan. Di tahun 80-an, gara-gara buku beliau, dunia kedokteran ini geger, judulnya The Healing Words. Ini setelah dilihat oleh para ahli, akhirnya di 80 fakultas kedokteran di Amerika diajarkan mata kuliah baru judulnya The Role of Religiosity, Spirituality, and Prayer in Medicine. Jadi peran spiritualitas dan doa pada ilmu kedokteran. Dan beliau
dengan tegas mengatakan bahwa doa itu bisa sama menyembuhkannya atau bahkan lebih powerful dibanding obat dan operasi bedah. Bahkan dia diwawancari oleh Oprah Winfrey. Dok, apa penelitian Anda yang paling stand out, yang paling wow gitu? Oh, saya melakukan penelitian di Korea Selatan, beliau bilang, di klinik fertility ada sekelompok orang-orang yang datang ke situ karena nggak punya anak lama, lalu namanya kita acak, kita random, dibagi menjadi dua, yang satu didoakan, satu nggak didoakan. Dan ternyata yang didoakan 2 kali lipat akhirnya berhasil punya anak. Sementara yang nggak didoakan sama seperti semula. Dan yang kayak gitu itu diulang berkali-kali dalam berbagai macam situasi dan hasilnya sama. Makanya beliau berani ngomong doa itu ilmiah, powerful. Terus doa seperti apa dok yang powerful? Apa semua doa equal, sama? Kata beliau, oh enggak. Justru itu topik saya, penelitian saya berikutnya adalah setelah kita tahu bahwa doa itu powerful, what kind of prayer that really powerful? Dan doa seperti apa yang tidak ada hasilnya gitu ya. Dan beliau temukan ada 3 hal yang membuat doa itu powerful. Dan apa 3 itu? Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ketika kita udah mulai praktek chef. Oke kawan-kawan, jadi yang kedua doa. Dan yang menarik lagi, yang terakhir ini kita ingin sempurnakan dari teknik chef ini adalah bahwa doa